Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala idzan ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sering bingung. Baina asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'du, puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini tambahan taklim ya. Santri memilih penguatan ilmu ya untuk ibadah saum. Beberapa yang meriang sakit, sehingga kita coba menambahkan jadwal taklim. Hal ini juga penting untuk melatih. Ya, kemarin kita bahas belum sampai atau baru separuh itu. Yang wajib apa yang wajib dalam kitab usul salasah Pak Santri? Kemarin apa? Kita harus berilmu, ya, mengamalkan, ya, berdakwah. Satu lagi itu sebetulnya bersabar dalam menjalani, ya, konsekuensinya itu ilmu, berdakwah itu butuh apa? Sabaran, ya. Kemudian para santri sering diulang-ulang ya, orang alim dengan abid tinggi mana kedudukannya? Orang alim, ya. Orang alim seperti apa tamsilnya, permisalannya? Bulan purnama yang bulannya utuh lengkap. Adapun abid, ya, kalau kawakib seperti bintang. Kalau orang alim seperti apa Ki? Komar seperti bulan. Cahayanya terang mana? Iya. Maknanya apa? Kalau orang alim itu lebih tinggi, mulia, lebih maslahat. Kalau dikaitkan dengan cahaya, orang alim apa? Lebih memberikan manfaat kepada siapa? Umat, menerangi umat maknanya. Kalau orang abid lebih pada diri sendiri, ya, pahalanya puasa sunnah, baca Quran, apalagi yang ibadah-ibadah fardiyah itu lebih banyak kembali kepada diri sendiri. Adapun orang alim dia akan menjadi pelita, penerang ya, umat. Dia berarti mengajar, kan begitu, Raihan.
Dia menjadi guru umat. Dia memberikan ilmu, ya. Dia apalagi menjawab, ya, persoalan yang dihadapi umat, ya. Hukum yang harus diketahui orang alim bisa menjawab, menjadi apa, solusi. Kemudian juga hal ini ya lebih utama ya ketika kita tafakkur. Nanti tulis surat Ali Imran ayat 191. Tafakkur. Berpikir. Berpikir itu diantaranya dalam majelis ilmu, ya. Selain pembahasan khusus, ya, mungkin majelis fatwa itu khusus berpikir, tetapi dalam proses taklim ini sebagai pondasi untuk bisa melahirkan produk hukum, ya, harus ilmunya banyak, ilmunya harus mendalam. Surat Ali Imran ayat 191 Allah memerintahkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Allah perintahkan, ya, orang-orang yang mengingat Allah sambil apa? Ingatnya itu dalam berbagai keadaan. Qiyaman itu berdiri, duduk, qu'udan, wa 'ala junubihim, berbaring. Tuh. Antum pernah berdiri mikir Allah ciptakan gimana saringan hujan, Nabi? Hujan itu kok kayak disaring. Ada yang naik pesawat, pernah Nabi ceritakan pesawat itu bisa kayak kena lubang kalau naik mobil tuh. Iya, pernah belum ya? Tanya ayahmu tuh. Jadi di atas itu pesawat itu, Din, kamu pernah, Din? Ya kan? Ludak. Terus sudah pernah belum? Kayak number awan. Gimana itu? Awannya apa? Berarti kayak keras kan? Kayak gumpalan. Tapi itu bisa ditumbur. Sampai pesawatnya apa? Goyang-goyang itu. Bunyi. Gimana mikirnya? Itu katanya mana ilmu IPA-nya? Di atas itu apa ada tandonan air gitu. Kemudian air hujannya tuh turun. Terus kecil-kecil, gede-gede sampai ada hujan batu. Ngeri kali hujan batu, udak. Ya kayak es batu itu, batunya itu. Es batu juga keras. Gimana itu, Cip? Mikirnya, Cip? Terus langit tuh nggak ada penyangganya tuh, nggak ada tiangnya, gimana itu? Ambrol, kayak di atas tuh kayak tandonan air tadi. Nah kalau naik motor juga, kalau mikir lagi ya, pas naik motor nih juga di sini hujan deras atau di sini belum hujan, di sana hujan, gimana itu? Batasnya pakai apa itu? Ada yang panas, bahkan ada yang gerimis, ada yang hujan deras. Gimana itu? Gak bisa itu dengan sendirinya terjadi begitu saja, pasti ada Allah yang mengatur, ya. Nah itu kalau kita nggak pikirkan, ya kita makanya kalau nggak sampai kepada penguatan tauhid, iman itu lemah. Ya, belajar apapun harus bermuara pada peningkatan iman dan takwa. Nah dari penciptaan langit dan bumi seraya kemudian, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Kalau ini ditarik pada konteks yang luas, apapun yang Allah ciptakan itu bermanfaat. Perumpamaan di surat Al-Baqarah, Allah ciptakan apa? Abi Jabri. Daraballahu masalan, bukan yang
Baudoh, apanya? Nyamuk, ya kan? Allah menciptakan nyamuk. Ada nggak orang yang gara-gara nyamuk jadi kaya? Ya banyak Jip, itu pabrik obat nyamuk, bosnya kaya raya, gara-garanya nyamuk. Atau kemudian nyamuk yang katanya ini menjadi apa? Penyakit itu malaria ya, sama demam berdarah, betul dari nyamuk. Kan dokternya jadi laris tuh, jadi ada penyakit demam berdarah, dapat kerjaan. Kita orang Islam ya, santri pikirannya luas tuh. Melihat sesuatu itu kembali ketemu nyambung kepada Allah. Gak ada yang Allah ciptakan sia-sia itu. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, gak ada. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, merenungkan penciptaan makhluk baik yang di atas maupun yang di bawah dalam rangka mengambil pelajaran itu sangat dianjurkan. Kita harus banyak mikir. Abu Hurairah perawi hadis, coba dicatat asraf. Kata Abu Hurairah, saya memahami satu masalah ilmu, belajar ilmu, satu aja itu. Ilmu apa misalnya? Ilmu mendidik, metode mengajar dengan kisah misalnya. Itu lebih baik ya. Saya memahami satu masalah ilmu baik terkait perintah, ini dirinci. Isinya apa? Perintah atau larangan. Salah satunya saja, lebih aku cintai daripada 70 kali perang. Ya, kebangkitan Islam itu kan di antaranya apa? Dua ya. Cinta ulama wa darah bedam syuhada bedam syuhada. Islam itu tegaknya juga itu. Dengan ilmunya para ulama dan darahnya para syuhada. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata, aku duduk belajar bersama Ibnu Mas'ud lebih menenangkan. Bayangkan, menenangkan hatiku, kata Ibnu Mas'ud, daripada beramal 1 tahun. Beramal 1 tahun ini berat. Sudah berat, biasanya mudah apa? Mudah bangga mengendiri. Saya sudah saum Senin Kemis setahun. Daud pula sudah sodakoh 1 miliar ya. Mudahlah diingatnya. Sehingga apa? Itu menjadi apa? Rusak. Wala tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Yang mengungkit-ungkit itu membatalkan. Nah, kalau menuntut ilmu ya karena dijelasin harus beradab, harus ikhlas, tidak boleh sombong, dia akan menjadi apa? Peringatan gitu. Dia akan menjadi terjaga. Nah, ilmu ini yang menjaga. Amalkan langsung aja. Apa biasanya kuantitas pikirannya? Biasanya jumlah-jumlah itu. Semakin banyak semakin baik kan begitu. Tapi kalau ilmu ini bukan itu. Ketenangan, ketawaduan. Ya. Ya beda. Modif apa? Modif hati santri ya, supaya jadi orang alim. Enggak hanya modif motor. Kemudian aku memahami satu masalah ilmu syariah, kemudian aku ajarkan kepada muslim yang lain, lebih aku sukai daripada aku memiliki dunia seisinya yang aku jadikan untuk infak fi sabilillah. Kemarin juga sudah ingat ya, bagaimana keutamaan orang berilmu ya, yang kemudian bisa berdakwah ya, memberikan apa? Petunjuk ya, hidayah, irsyad, bimbingan ilmu kepada orang lain. Seperti apa? Mendapatkan humrun na'am, onta merah ya, tunggangan paling mahal di kala itu. Istilahnya onta merah. Sekarang
Ustadz Roan ini apa? Ferrari ya. Mobilnya itu ya, siapa itu? Bang Hotman. Hadirin rahimakumullah. Santri paham masih tapi kita lebih utama apa? Menuntut ilmu, mengkaji, menelaah dibandingkan apa? Ibadah sunnah ya. Kalau ibadah wajib nggak bisa untuk apa? Banyak-banyakan. Ibadah wajib sudah qot'i. Qot'i itu apa? Paten. Sudah dari sonanya begitu, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Tapi yang boleh diperbanyak adalah ibadah sunnah. Pertanyaan berhadiah, lebih utama mana? Ahli ibadah atau ahli ilmu? Loh, ini masih ikhtilaf ini santri. Abdullah, apa jawabannya dengan argumentatif? Banyak dalilnya kalau bisa. Ayo jawab. Enggak boleh lama-lama. Ya bagaimana? Kenapa antum berkesimpulan lebih utama ahli ilmu? Apa dasarnya? Belum tepat. Pindah. Din. Kenapa lebih utama ahli ilmu? Permisalannya seperti apa? Bagaimana? Juri Ustadz Jabri. Ada yang mau melengkapi lagi? Jadi sikap kita sebagai santri bagaimana? Ini harus bagaimana sebagai santri? Worldview-nya, cara pandang. Kalau kondisinya harus memilih, jadilah ahli ilmu. Memang orang beda-beda ya kunci surganya ya. Ustaz Bima kunci surganya merek apa? Pakai apa? Ustaz Haddad pakai bahasa ya. Abi Rusdi zikir apa? Pensucian jiwa. Abi Jabri ini kepanduan pramuka. Kuncinya apa? Ya, kalau ahli ibadah tadi keliru ya, Lutfi. Jawabannya keliru. Raihan. Yang lebih utama ahli ilmu. Itu tadi gambarannya sudah disampaikan. Kunci surganya Abi Adi apa? Infak. Koordinator. Orang punya kecenderungan, tetapi hadis-hadis Nabi, ya, perilaku sahabat mengutamakan apa? Orang yang berilmu daripada orang yang banyak ibadah atau abid. Ahli saum Daud, ahli baca Quran khatam terus, itu bisa kalah ya kedudukannya dengan ahli ilmu. Ini hadiahnya. Kemudian kita sholawat dulu ya. Tadi mukadimah sholawat dan salam terus tercurah kepada suasana kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Santri pikir kalau nanti sudah mulai berdakwah ya, ngajar ya, amaliyah tadris ya. Apa mau dipercepat? Kalau pelajaran selesai, amaliyah tadris bisa dilaksanakan. Ajaran yang agama. Coba ngajar agama, Abi Jabri sudah sampai di mana Quran hadis untuk semester ini?
sama aja lah. Ya pastinya kelas yang pondok ini. Kalau kelas 4 belum. Bukan selesainya kapan? Berapa pertemuan lagi? Gurunya. Sementara kita Desember baru November akhir. Oh, akhir Oktober bisa selesai. Ini 3 ini masih pekan kedua. Awal ya. Itu bisa berarti itu. Virus di bisa. Amaliyah tadris 2 kali sebelum apa? Sebelum ujian semester. Ya Lutfi, Rayhan, siap-siap. Yang baru nih, Torik. Siapa lagi yang baru? Oh ya. Serap apa? Siap-siapnya untuk mengajar. Belum pernah ya? Yang lain udah pernah serap. Walaupun mengajar temannya. Kalau bagus ada micro teaching lah istilahnya, ada gurunya yang menilai. Untuk itu dipercepat pikirannya dewasa dini. Ada pembahasan dalam kitab parenting ini bagaimana memengaruhi akal anak. Antum anak tapi mikirin anak yang kecil ya, bisa ya? Bisa sih, bisa naik ke etalase. La ilaha illallah. Kebayang nih, antum anak SMP mikirin anak SD. Tunggu. Tahu-tahu ngajar kelas 4. Zahid. Mana sih? Aman. Mantap kan? Tuh gimana pikirin Bi, biar dia mau belajar dan paham. Berhasil. Rayhan udah kebayang. Ngajar TK? Ngajar Ain tuh, ngajar Kamilun. Sanggup? Ya kalau nggak dipikirkan nanti kekuatan pikirannya, energi positifnya nggak ada. Nah dibekali ya, dibekali. Jadi kalau Rayhan punya duit, Rayhan duitnya banyak, beli buku aja sendiri kan. Ya beli nih ya, jadi ustaz parenting, pengasuhan, pendidikan anak ya. Tapi jangan kalau anak mau minjem, cuman rusak apa enggak? Lebih marah Abi daripada pedah rusak daripada buku. Karena nggak ada lagi cetakan berikutnya, belum tentu. Bagaimana memengaruhi akal anak? Ini ternyata pakar parenting juga merujuk. Dulu pernah kita bahas ya, Abi Rusli ya, surat Luqman ya. Belum selesai juga waktu itu. Ya, surat Luqman. Ya, ini dipakai juga. Jadi semua ayat itu bisa ditarik dalam konteks tujuan pendidikan, materi, bisa pula ditarik dalam konteks metode. Nah ini ditarik metode ini. Metode apa nanti? Di antaranya berkisah. Revan, surat Luqman udah dihafal belum? Dulu disuruh hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum. Tulis apa ya? Pak D meninggal ya? Memang udah umur berapa? 63. Ya. Sama. Itu 63 umur Masehi. Umur Hijriahnya berarti 65 lebih. Lanjutkan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi la laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum
Wa nabiyukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardal wa takun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allahu innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Luqman itu siapa waktu itu? Nabi apa bukan? Orang soleh ya. Di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya. Najib punya anak 20 ya. Ya bunaya gitu. Kak Bima 25 kan? Karena bulan April udah menikah. Habis ujian pakai C. Udah banyak yang diaudisi akhwatnya. Mana yang mau dipilih? Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kebayang gak santri? Maksudnya kezaliman yang besar ini gimana ya? Jengkelnya seorang ibu, seorang ayah kepada anaknya, gampangannya. Gimana itu? Ya, dibesarkan ya, dikandung wahnan ala wahnin tadi. Wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin, berat semakin berat, payah semakin payah. Lahir ada angen-angen. Angen-angen itu apa? Abi Rohan. Bahasa Indonesia angen-angen. Ya cita-cita lah ya ke depan. Si Ustadz Bima lahir, oi gitu. Nah, ini. Langsung diangan-angan ini orang tuanya mau jadi apa? Gedenya. Biar kasih doa dan biar tegar. Jadi Bima nanti. Senusantara berarti. Artinya apa? Jadi orang baik, pejuang mungkin, Ustadz bisa jadi. Ya, ada nggak orang yang ibunya bilang begitu ke antum, ke Repan, kamu nanti gede jadi begini, baru udah paham, diajak ngomong, ada dibilangin begitu? Apa Raihan? Suruh jadi apa? Hah? Ustadz, Masya Allah. Ada yang dibilangin begitu? Repan apa Repan? Hah? Tentara gepeng gini gimana? Lutfi itu tentara tuh. Oh tapi tinggi ya, tentara masih jangkis, masih kurus ya. Tapi mau antum jadi tentara? Wah, tentara nih. Terus udah gede, malah nggak jadi tentara, jadi penjahat, gimana? Sakit hati nggak itu? Atau jadi profesi lain, sakit hati nggak itu? Yang diharapkan, yang disuruhkan tidak diwujudkan, nggak mau. Gimana orang tua begitu? Bilang, mangkel ya, mangkel. Lah sekarang kalau itu cuma sekedar apa? Orang tua saja yang bukan memberi nyawa, bukan memberi rezeki kan? Itu dari Allah semua. Lah sekarang Allah coba. Jadi Allah yang memberikan apa? Nyawa, menghidupkan. Allah menuntutnya apa? Ya Najib, Allah menuntutnya apa? Ibadah, wala tusyrik, jangan melakukan apa perbuatan syirik. Tuh. Sakitnya tuh di sini gitu. Riya itu adalah syirik apa? Syirik apa? Riya, syirik kecil. Allah itu kemudian
Gimana riya itu? Double apa memalingkan semuanya? Din, baca Quran untuk Allah apa untuk pujian manusia? Untuk Allah itu yang namanya ikhlas. Kalau untuk pujian manusia, itulah namanya riya. Bagaimana itu? Allah sudah apa? Merasa ya pastinya tersakiti riya, walaupun itu termasuk apa? Syirik yang kecil. Lah yang besar apa? Mempersekutukan Allah itu. Dikasih seluruhnya, malah yang disembah bukan Allah, atau berserikat. Ada juga nyembah Allah, ada juga nyembah jin, nyembah setan, berhala, seperti orang-orang musyrik. Gimana rasanya itu? Dan itulah kemudian yang ditetapkan sebagai apa? Kezaliman yang besar. Jangan melakukan syirik. Kemudian diantaranya apa? Selain itu juga dilarang apa? Durhaka ini. Wala tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian diwasiatkan lagi untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bandingannya berapa? 3:1. 3:1. Itu yang mau menikah. Yang nikahin memang bapakmu, wali. Tapi sudah banyak. Kalau ibunya nggak setuju, bubar. Hanya bapaknya yang saja yang setuju, bubar. Dan kebalikannya, ibunya setuju, bapaknya nggak setuju, sampai menerima lamaran segala macam, diwakilkan, bapaknya nggak mau. Tapi ternyata seiring waktu berjalan, itu bapaknya bisa menerima. Ya, kadang-kadang diwakilkan ke hakim itu, ininya apa? Wali akadnya. Tapi karena ibunya setuju, ya rumah tangga itu terus bisa berjalan. Itu menunjukkan apa? Keramatnya ibu 3:1. Ya kalau harus terjadi beda-beda pemikiran orang tua antara ayah dan ibu, berarti yang ibu. Kalau dua-duanya menolak, ya Mbak Ayu, menolak dengan calonmu itu, ibu dan bapak, selesailah riwayat. Harus ganti suami, calon suami ganti. Kalau maksa, nunggu apa? Ini kedurhakaan. Walaupun mondok sampai puluhan tahun biroan, tapi biasanya ujian. Ya laki-laki juga sama juga sebenarnya, laki-laki dijodohkan, dicarikan suami oleh istri oleh walinya, orang tua. Walaupun laki-laki nggak perlu ada wali. Itu paling berat itu. Wirusdi sudah punya audisi calon 4. Ya, pulang udah disiapin calon istri sama ibu dan bapaknya, ngelawan, selesai. Berhenti dulu ininya, status ustadznya. Jadi anak durhaka dulu kan. Bima tuh udah disiapin akhwat sama ayahmu, Bim. Anaknya, temannya ayahmu, biasanya gitu. Harus nurut, Bim. Ini betul durhaka. Durhaka yang lain apa? Nanti ada rinciannya ya. Wala taqula ufin ya. Jangan apa? Bantah. Kenapa begitu? Di sini perjuangan hamil. Tuh, hamil berapa tuh? Anak tuh 7 bulan tuh. Miring sana, miring sini enggak karuan. Apa ini? Dekek itu ya. Bim, ibumu hamil dekek tuh, Bim. Dekek tuh orang Jawa tuh enggak bisa ya cegah apa gimana tuh, sesek. Kalau Mbak Bima dibandulin semangka 5 kilo di perutnya, gundul-gandul gitu. Biar rajin ini, biar rajin bangun. Yang bandel-bandel lagi siapa? Rizky dibandulin perutnya. Jip, ambil. Kita perlu beli itu ya, bandul 5 kilo itu. 5 kilo jangan-jangan tuh sama ininya ya, air ketuban ya, kan nggak hanya ininya apa, nggak hanya bayinya kan, ada plasenta, ada yang menyertai. Apalagi? Saya nggak baca tafsirnya, tapi sari-sarinya. Wa fisalu fi amin aniskuri wa syukur. Syukur obat apa? Obat semuanya ya. Kalau bersyukur semuanya nggak ada masalah. Dan itu bernilai
pahala. Ya. Kalau bersyukur tidak ada masalah apapun hidup ini, aman. Manut, pasrah, tunduk manut kepada Allah. Kemudian dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan nyapih. Oh ini, nyapih. Itu yang perempuan, yang akhwat. Berapa lama nyusui? Mau tuh diolor-olor. Kayak saya itu kayak kata ibu saya kecilnya ginjalan gitu. Jadi lagi ngempeng, polah gitu, muntir-muntir gitu digendong. Potol nanti putingnya itu. Nakal ya. Entah Bima, pedot apa enggak puting ibunya itu dulu. Kalau saya kayaknya nakal begitu, Din. Kamu gitu juga ya? Di pendilin malah enggak karu-karuan. 2 tahun. Terus yang takut bodinya hancur enggak mau nyusui itu. Akhirnya apa? Beli susu formula. Karena 2 tahun loh. Giginya udah tumbuh itu 2 tahun. Bisa lecet katanya. Ya, kalau ketemu ibumu biroan, saya tanya itu dulu waktu diempengin montang-manting bangga itu Ustaz Japrinya, Bu. Kalem. Kalem tapi nggak mau disape sampai 3 tahun kan gila nih gitu, bayi tuwek gitu. Ya. Ya Lutfi, tanya ibu Lutfi ini disusuinya susah nggak ini? 2 tahun aja udah cukup. Tapi kalau yang sundulan gimana? Sundulan ya harus ganti ke adiknya itu ya. Jadi meskipun disuruh anak banyak tapi itu supaya maksimal 2 tahun ya. 2 tahun baru punya anak lagi. Kalau mau ngikutin Quran, jedanya itu. Kalau lebih cepat ya anaknya biasanya ini harus ganti ke adiknya. Apalagi rumitnya ini ngurus anak ini. Wah iya potol mamanya. Apanya? Untung susunya 2 tuh. Kalau 1, ya aduh. Wah enggak anu lah saya, enggak tegel lihatnya gimana itu. Dieret-eret sama anaknya nanti kiwa tengen gimana itu. Tapi gila anak Ragil ya. Wah jangan nyusu sampai 4 tahun. Enggak ada adiknya ya. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Tauhid lagi. Kemarin kita inabah ya. Sore-sore itu taklim. Orang kalau pengen dapat cahaya, ya, ketenangan, tobat, balik kepada Allah, ya. Jangan urusannya dunia aja lupa, ya. Enggak kembali, enggak bertobat. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan, nah ini kalau orang tuanya jahil ya, nyuruh syirik ya. Apa ada? Ya ada. Saya masih sering itu. Anak-anak dari kampung itu kuliah Habib Jabri dibawain jimat sama bapak ibunya. Di sini konslet. Di kampus banyak jin. Ini apa? Pramuka sering dia tuh sambet. Pas ditanya dia dibawain ini. Benang, kalung. Ya Nabi Adi dibawain juga waktu itu. Keris. Nabi Adi kalau dicek mbahnya Abi Adi punya keris itu jangan-jangan. Orang Jawa asli, terkenal. Sakti juga mbahnya itu. Lutfi ya, banyak Jawa asli. Ya, nanti kalau sudah bisa ngerukyah baru ya. Kalau belum jangan. Nanti kamu diserang sama jin. Apalagi kalau nyuruh syirik baru ditolak ya. Selain nyuruh syirik berarti apa? Harus ditaati samina wa ta'na itu katanya. Benar bilang? Benar. Dijodohin sanggup? Ayo. Wah, bagaimana yang mie ayam waktu itu? Udah dilupain. Iya. Kemudian maka janganlah kamu mengikuti keduanya kalau nyuruh syirik, tetapi tetap bahkan sekiranya orang tuanya pun kafir, orang tua konteksnya dia tidak Islam, tetap disuruh apa? Berbakti dalam urusan ya sosial, urusan kemanusiaan tetap diurus walaupun kafir. Apalagi
Enggak loh. Apalagi cuman punya kekhilapan kecil. Itu kan anak-anak kadang menuntut ideal. Orang tuanya harus kayak Nabi. Yo, enggak bisa lah. Bim, enggak bisa lah. Bapaknya harus kayak Nabi Ibrahim. Ini enggak bisa. Berat gitu. Pasti ada kekurangannya. Anak-anak yang dipondokkan bisa mengkritik orang tuanya, sadarilah ya. Kamu bisa mengkritik itu yang biayai orang tuamu, yang lahirin orang tuamu. Ini nggak boleh ya. Makanya adab ya kepada orang tua ini perlu dicek ya. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Nah ini, mana orang-orang yang bertobat? Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, ini amal ya, dan berada dalam batu atau langit, atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus, lagi maha mengetahui." Nggak usah khawatir. Yang riak-riak tadi untuk apa begitu? Allah melihat itu, ya. Nggak mungkin luput dari perhitungan Allah. Allah akan membalasnya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Anakku, lagi dirikan sholat. Nah ini untuk urusan sholat ini paling sulit ya, sulit betul ya. Diulang-ulang terus banguninnya. Ditekankan di sini anak dinasihati sholat, suruh sholat, tegakkan sholat. Bahkan kemudian apa? Ini anaknya disuruh jadi dai, ya kan? Suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Ya, pasal disuruh apa? Anaknya disuruh nasihatin. Ya, Lutfi punya anak dijadiin apa Lutfi? Berarti harus jadi dai kalau begini nih. Hai anakku, apa katanya? Dirikan sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Berarti bagaimana Raihan? Anak Raihan itu harus dinasihati supaya jadi ustadz, kan? Berdakwah. Ya. Dan kalau karena dakwah itu mendapatkan ujian, pasti ya, maka disuruh bersabar terhadap apa yang menimpa kamu, Din. Apa yang menimpa dalam dakwah itu kemudian sabar. Itu yang usul salasa yang keempat ya, bersabar di atas jalan dakwah itu. Nah, belum kita bahas itu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, dan janganlah kamu memalingkan mukamu melengos karena sombong. Larangan sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, membusungkan dada, mentang-mentang paling pinter itu penyebabnya sombong. Mentang-mentang paling tampan itu penyebabnya merendahkan orang yang jelek. Paling cantik merendahkan yang jelek. Paling apalagi kaya merendahkan yang miskin. Angkuh, tinggi hati. Kemudian sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri, rusak. Maka kita harus belajar yang wajib juga, ilmu mensucikan jiwa berat. Orang diuji bodoh, dirundung, dibully, malah dapat pahala. Goblok amat jadi. Ini santri paling bodoh, malah dapat pahala. Tapi santri yang pinter, rawan dia, bangga diri, bisa rusak, masuk neraka. Akan mudah dia menghina orang. Kayak ngitung begitu aja nggak bisa, parah gitu. Itu dirundung begitu, dibully begitu, ya dosa. Orang pintar kan sebetulnya apa sih yang dihebat-hebatin itu kan memang Allah berikan anugerah gitu. Jadi kalau memahami anugerah, akal yang cerdas itu anugerah, ada kuasa Allah di situ. Apa ada orang yang pengen lahirnya IQ-nya rendah dan bodoh? Ada nggak kira-kira? Nggak ada kalau boleh milih. Ya, ada nggak yang pengen ngapalnya lupa-lupa Bi? Pengen akalnya lemah ngapal, pengen begitu? Enggak lah, nggak ada yang mau. Gitu. Nggak ada. Perspektif itu guru ya harus lebih berjiwa besar ya. Oh ini nggak hafal-hafal.
Gimana itu? Apalagi ngulang lagi, ya udah ngulang juga dihitung pahala ya, nggak ada masalah. Gimana hadisnya itu? Yang terbata-bata pun dapat pahala, apalagi lancar tapi lupa ngulang ya tetap dapat pahala. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang sombong bangga diri dan ini sederhana. Susah di-share kemarin itu. Cak Lontong aja bisa punya konsep sederhana. Kalau Cak Lontong punya duit, Cak Lontong duitnya banyak, dia bisa makan di restoran besar. Tapi dia milih makan di kaki lima. Itu bukan karena nggak mampu, karena pengen sederhana pas di jalan. Cak Lontong bisa belanja di supermarket besar, tapi belanja di pasar tradisional. Itu apa? Karena pengen sederhana. Ya. Ini orang kaya sama orang miskin itu kelihatan apa enggak virusnya? Asli orang kaya sama orang yang pura-pura kaya, kelihatan ya? Di mall itu kelihatan. Lihat bandrol istighfar, astagfirullahaladzim. Gak jadi beli itu, window shopping apa jalan-jalan. Kalau yang kaya tahu beli aja bet, nggak banyak urusan. Kadang malah penampilannya nggak ndayan itu gimana ya? Nggak menunjukkan. Abi Haddad kemana nih? Gimana nih? Nggak ikut sama sekali. Gimana? Dan kalau berjalan juga jangan busukkan dada, lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Inna syarat dawab indallahi sumun bukmun ladzina la ya'lamun. Juga seburuk-buruk orang itu yang kupingnya tuli, sumun bukmun bisu, wahum la yaqilun. Inna syarat dawab itu hamba Allah yang begitu. Jadi perumpamakan seperti keledai. Keledai itu begitu. Keledai juga disebut hewan yang masuk lubang kesalahan yang sama 2 kali itu keledai itu. Lewat anunya. Lewat bodohnya ya. Disebutkan seperti keledai. Kemudian dalam rangka metode ya, bagaimana mempengaruhi akal anak, kita lihat guru presenti. Sudah disampaikan belum sama terutama guru sirah, siapa guru sirah? Sudah pernah habis share bagaimana menyampaikan kisah. Guru bahasa Indonesia sama juga. Keterampilan berbicara, berkisah. Ini hampir apa? Ya harus ya. Guru memang harus ya. Kalau guru nggak bisa berkisah, bosanlah muridnya itu. Ya. Siapa yang paling bagus berkisahnya? Bisa cerita, enak. Siapa ya? Nanti perlu dilombain Nabi Rusdi, tambahan lomba cerita, ya. Ya. Perhatikan. Abdullah, tarik hikayat atau kisah-kisah memainkan peranan penting. Ini guru yang sukses. Pahami, ya? Kisah punya peranan penting dalam menarik perhatian. Siapa? Perhatian santri, murid kita, termasuk anak, ya. Sekaligus kisah ini membangun pola pikir. Kisah menempati peringkat pertama sebagai landasan asasi, ya. Kisah, ya, menempati peringkat pertama sebagai landasan asasi metode pemikiran yang memberikan dampak positif pada akal. Kisah ini berpengaruh positif, dampak positif pada akal. Seneng ngitung apa seneng dengar cerita? Suruh ngitung-ngitung pusing nggak? Suruh dengerin cerita, enak, bisa tidur ya. Jadi senang mana? Matematikanya mau diakalin dibuat soal cerita tuh gimana? Tetap nggak bisa jawab, senang ceritanya aja. Najib beli apa? Ke pasar membawa uang 100.000. Di tengah jalan sudah ada
permainan boneka capit. Mampir dulu. Habis uang. Enggak jadi ke pasar. Seneng diceritain apa seneng disuruh ngitung-ngitung abiadat? Nah, ceritain surga gitu. Pejuang bahasa Arab abiadat ini kan. Cerita touring. Wah, kan? Lagi touring motornya ke gunung. Kan lebih seneng daripada suruh ngapal mufradat. Ngapal lagi kaidah, nahwu, sorof, bening. Ternyata apa? Orang seneng cerita. Ya, senang diberi cerita. Dan itu memberikan dampak positif. Kita banyak menemukan kisah-kisah kenabian loh, ya, kisah-kisah kenabian yang ditujukan kepada anak-anak tuh. Khitabnya anak-anak, diceritakan secara langsung oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Beliau yang terdiri dari orang-orang dewasa dan anak-anak. Sama ini orang dewasa, anak-anak. Mereka menyimak tuh dengan penuh perhatian kisah-kisah yang diceritakan oleh Nabi. Termasuk apa? Kisah masa lalu umat-umat terdahulu tuh. Ya, sebagai bekal. Dan juga melihat sejarah itu seperti spion bagi motor mobil, ya. Kita lihat, orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari sejarah, ya, dia akan berpotensi mengulangi kesalahan yang sama dari kesalahan orang-orang terdahulu. Maka dari itu apa? Belajar sejarah. Ada catatan penting dalam hal ini yaitu kisah-kisah kenabian kenabian seluruhnya berpedoman pada kejadian nyata. Itu bukan sekedar kisah dongeng, ya, tapi nyata. Dulunya terjadi pada masa lampau, jauh dari segala macam khurafat, khurafat dan ayalan. Kemarin sudah ada tuh khurafat yang orang-orang apa? Romawi, orang Persia, banyak urusannya khurafat. Kisah-kisah ini menanamkan kepercayaan akan sejarah pada diri anak dan membangun rasa keislamannya yang memancar dan tidak akan pernah kering atau tersumbat. Ini penting. Ya, pelajaran apa saja ditambahi kisah ya nggak apa-apa. Ya, kisah-kisah para ulama misalnya dan orang-orang soleh, belum lagi kisah para nabi. Ya, ini menjadi cara terbaik untuk menanamkan keutamaan dalam jiwa. Dapat mendorong diri untuk kuat memikul beban. Kan orang terdahulu sudah pernah. Bukan kita aja yang paling diuji dengan ujian yang berat ini. Orang dulu juga sudah pernah. Di antaranya begitu, jiwanya kuat. Kisah-kisah tersebut dapat menuntun untuk meneladani para pahlawan. Ya, ada panutannya. Contohnya para pahlawan, pejuang yang komitmen tinggi dan rela berkorban agar sampai pada tingkatan tertinggi dan derajat termulia. Bukan sesuatu yang sulit karena sudah ada. Ya. Dari sini sebagian ulama mengatakan kisah-kisah adalah salah satu barisan tentara Allah. Kisah-kisah itu menjadi barisan tentara Allah ini. Kisah-kisah itu seperti barisan tentara Allah. Berarti apa itu? Tentara itu kan melindungi agama ini. Dengan kita belajar kisah-kisah ini, kita jadi paham agama ini. Ya, hampir semuanya cerita kan. Hadis itu cerita, kisah. Bagaimana apa yang dialami Rasul menjadi hukum gitu. Maka ya dianggap sebagai tentara ini. Maka dengannya Allah menetapkan hati para walinya. Nah ini para wali. Buktinya adalah firman Allah. Ini dalilnya surat Hud. Tulis sendiri surat Hud ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kullu naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Surat Hud ayat 120. Artinya dan semua kisah
dari rasul-rasul kami, wa qulu naqussun 'alaika min amba'i rusul, dari rasul kami ceritakan kepadamu. Apa tujuannya? Tujuannya ma nusabbitu bihi fuadak, dan kisah-kisah dengannya kami akan teguhkan hatimu. Dengan kisah-kisah itu hati kita menjadi kuat, teguh. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Pertanyaannya, apa tujuan kisah? Coba jawab. Tujuan kisah tadi untuk apa? Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Angkat tangan. Ulangi. 1, 2, 3. Apa tujuan dari kisah? Angkat tangan. Ya, basah. Meneladani. Ya, bukan, enggak tepat. Yang lain. Cepat. Wah. Batal. Kemudian salah satu surat yang lain juga, sesungguhnya pada kisah-kisah itu terdapat pengajaran orang-orang yang mikir. Ulul albab itu yang berpikir, yang mempunyai akal. Laqad kana fi qasasihim ibratu liulil albab. Berusdi-gurusirah, dengarkan. Siapa yang bisa menceritakan kisah Nabi Ibrahim singkat 2-3 menit. Nah, Abdullah apa? Nabi Ibrahim. Ini macet nih. Dalam konteks ini Nabi Ibrahim hubungannya dengan parenting. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, punya istri siapa? Siapa bisa ceritakan ini? Enggak, ini soal baru lagi. Fokusnya itu. Siapa yang bisa ceritakan hubungannya dengan parenting? Ustaz Bima gimana? Senyumannya menggoda. Ayo. Udah, Nabi Ibrahim punya apa? Punya istri berapa? 2. Siapa? Namanya? Siti Sarah dan Siti Hajar. Istri tua siapa nama? Siti Sarah. Berapa lama umurnya belum punya anak? Bayu. Berapa lama Bayu? Berapa lama menunggu sampai punya anak? Berapa? 90 tahun. Berapa lama Abi Adi? Nggak punya anak? Bim? Hah? 80 sampai 90 tahun. Ada tulisan 80, ada tulisan 90. Itu belum dikaruniai anak sampai jadi apa istilahnya? Ya tua gitu, renta gitu, berdoa. Lalu akhirnya gimana? Karena nggak punya anak, nikah lagi Nabi Ibrahim. Nikah dengan siapa? Hajar. Lalu nggak lama langsung punya anak. Itulah anaknya namanya siapa? Ismail. Lah setelah punya anak istri pertama, istri kedua punya anak, istri pertama juga punya anak. Siapa namanya? Ishak dan Yakub, punya anak 2. Ya nggak kembar tapi punya anak 2. Yang Hajar punya anak 1 Ismail, yang terus kemudian jadi kisah itu gimana lanjutnya? Cemburu juga itu ya, pertama cemburu juga itu. Pernah disuruh berada di padang pasir. Akhirnya apa? Nggak ditinggali apa-apa itu. Nggak dikasih bekal sembako logistik, disuruh
bertakwa saja, dititipkan kepada Allah, ditinggal di padang pasir. Lah habis stok air, disuruh cari mata air, lari sana lari sini sampai 7 kali. Bukit Sofa, Bukit Marwah. Diperintahkan Allah, kemudian apa? Oh, menghentak-hentakkan kakinya di pasir, akhirnya apa? Keluar air ya Cip ya. Oh, kamu senang cerita ya Cip, nggak senang hitung ya. Pening. Akhirnya keluar apa? Air yang sampai sekarang air zam. Nggak ada yang bisa cerita bagus lengkap. Siapa yang mau kasih hadiah? Itu bagaimana hikmah-hikmahnya? Anak itu buatan ayah ibunya apa buatan Allah, Mbak Ayu? Allah kan? Karunia. Ya zaman dulu nggak bisa disamain. Orang sekarang berapa paling 40 tahun sudah mengerikan apa namanya? Khawatir kalau hamil. Kalau orang dulu ya itu sampai dua versi itu, ada 80 tahun, ada 90 tahun baru punya anak. Ya kalau Allah berkehendak ya biasa, nggak ada masalah, kuasa Allah. Orang sekarang normalnya medis 40 tahun maksimal hamil. Maka selewat itu ya punya anak. Sulit atau membahayakan kalau sampai hamil. Jadi usia produktif seorang ini ibu berapa tahun Abi Gilang? Usia produktif bisa punya anak. Bisa hamil. Ya. SMP ini bisa hamil kan? Kapan sudah haid itu sudah bisa hamil ya? Bisa hamil kalau bisanya. Tapi undang-undang pernikahan berapa tahun umurnya itu? Direvisi jadi 21 ya. Pak, kemudahan resiko cerai apa pernikahan dini. Kalau nggak salah ada diundur 21 dituain. Apa itu yang laki apa yang perempuan apa kedua-duanya? Weh, Bima paling cewek berapa Bim? 21. Apa 19? Yang cowok 23. Baru boleh ngurus izin. Apa ini buku nikah gitu maksudnya. Sejak 21 sampai 40 tahun. Paling kalau mau punya anak 10 ya mentok tuh. Temen saya yang Ustadz Ridho 8 udah mentok tuh. Mungkin nambah berapa paling? Gimana yang bisa punya anak 14 itu ya? Apa 16 itu ya? Gimana itu? Ya gak pakai undang-undang ya. Sejak apa? Sejak balik 14 orang-orang dulu ya, ibu-ibu saya ke atas itu rata-rata 13-14 tahun sudah menikah. Jadi masih muda, anaknya sudah gede. Bayu berarti belum dikaruniai anak, gimana sikapnya? Hah? Sabar ya, gak ada masalah ya. Sampai kapan? Optimis? 90 tahun. 40 tahun ya. 40 tahun. Nanti hikmah-hikmahnya orang gak punya anak banyak juga atau belum punya. Wanita pertama yang memakai sabuk kain kemben adalah Ibu Ismail. Tuh kisah. Dia memakainya untuk menyembunyikan kehamilannya dari Sarah ini. Oh. Sampai kemudian Ibrahim membawanya ke Mekah dalam keadaan sedang menyusui Ismail. Ibrahim meninggalkannya di lereng bukit di atas sumur Zam-Zam. Saat itu di Mekah tidak ada satu orang pun dan tidak ada air, kemarau. Ibrahim meninggalkannya di sana. Pokoknya gini, kalau sudah diperintahkan Allah, taat, tunduk, aman, ya. Udah terserah Allah. Kalau kita disuruh ibadah, ya suruh ibadah saja. Ada yang bingung nggak bisa makan, itu kan ada ayatnya itu. Gimana? Surat yang bunyinya kalau sudah beribadah maka Allah akan menjamin. Gimana Asraf? Surat di juz amma itu. Wal ya'bud rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf.
Itu urutannya kalau sudah ibadah, karena Allah yang perintahkan ibadah, kita menjadi taat, manut, apapun keadaan ekonominya, maka Allah akan menghilangkan atau menjamin lapar dan haus kita itu. At'amahum min ju'i wa amanahum min khawf, juga diberikan rasa tenang, aman dari takut ya, macam-macam. Nah, kalau belajar psikologi Islam di Quran, intinya hidup ini jangan sedih dan jangan takut. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan sedih masa lalu, ini hubungannya dosa, asal tobat benar Allah ampuni. Kemudian jangan khawatir masa depan, ya. Besok nanti sore aja belum tentu kita hidup. Kok mikirin sampai besok dan seterusnya dalam urusan materi ya. Kalau mikirin urusan akhirat itu memang ada perintahnya, ya. Beribadah apa seakan-akan kamu akan mati besok kan. Nah, ini ada perintah. Jadi gimana? Pikirkan yang Allah perintahkan. Dan gak usah dipikirkan yang Allah telah jamin. Hari ini dapat rezeki, kemarin dapat rezeki, besok juga pasti akan mendapatkan rezeki. Kalau sudah tidak ada rezekinya berarti umurnya akan dicabut atau sudah habis. Bisa nggak tenang begitu? Masa nggak percaya sama Allah? Kan masalah akidah kan? Cuman juga dicek, Nabi juga memberikan rambu-rambu. Kenapa kok jadi miskin, susah hidupnya? Ya karena dosa. Kok bisa berdosa? Karena punya ilmu. Hidupnya tidak dituntun dengan wahyu, tidak ada pedoman. Berikutnya juga karena malas, ya, karena tidak mau bekerja, pemalas. Ya sudah, selesai kalau udah malas, dan itu penyakit, ya. Berarti apa? Kita harus kerja keras, semangat. Pasti akan kemudian bisa hidup, ya, bisa hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam, berikutnya 5 menit lagi, 10 ya, kalau itu cepetan jam itu ya. Ibu Ismail mengikutinya dan bertanya, "Hai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Engkau tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada apapun." Tuh, itu sanggup nggak itu istri tinggal? Bayu tinggal kemana? Bayu ke Gresik, nggak dikasih duit belas, nggak dikasih beras. Kerja sendiri bisa hidup sendiri. Apa namanya? Masih ada orang tuanya serumah ya, tenang ya. Tapi kalau rumah sendiri nggak ada apa-apa, nggak bekerja gimana ini? Bayang-bayangin siapa ini? Ibunya Ismail Hajar ya, tinggal begitu. Kok tegel gitu, meninggalkan kami di lembah yang tidak ada apapun di sini. Dia terus menanyakan hal itu, tapi Ibrahim nggak nengok-nengok ke belakang, tetap aja dia jojong jalan terus. Sudah kalau udah perintah Allah terus saja. Sampai kemudian dia bertanya, ini juga belajar ini loh ya, Allah itu ada loh, Allah itu nggak tidur loh, ini dari kisah ini. Ya, Ibu Ismail berkata, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Jadi tauhidnya sang istri dalam hal ini Hajar itu tinggi. Gak mungkinlah suami saya Nabi disuruh Allah ninggalin saya, masa saya kemudian akan dibiarkan Allah. Jadi di awal saya sampaikan, Allah bertanggung jawab terhadap seluruh makhluknya. Wa ma min dabatin fil ardi 'ala Allahi rizquha. Nahnu narzuqukum. Kami yang memberi makan, kami yang memberi rezeki. Maka jaminan itu cukup ya di hatinya. Sekiranya ini masalah keimanan ya. Nanti umpamanya Allah takdirkan enggak diberi materi kemudian meninggal apa itu? Dalam ketaatan disuruh Allah kok. Selesai. Loh nanti akhirnya apa? Di akhirat yuk husnul khatimah. Nah itulah yang ditarget kok. Enggak ada yang dijamin kok. Ya, enggak ada yang dijamin masuk surga kecuali 10 sahabat Nabi Asyra mubasyirin fil jannah. Selainnya kan enggak jelas status di akhiratnya nanti apa. Ya. Maka Nabi Ibrahim AS pergi saja, ketika sampai di Saniyah, di tempat mereka tidak bisa melihatnya, beliau menghadap Ka'bah, mengangkat kedua tangan dan berdoa. Ini berikutnya nih, SOP menyelesaikan masalah ya. Bahkan anak-anak sudah mulai kalau mau punya minta sesuatu, Najib, ini beli pena, beli motor ya. Nah, Ustaz Bima mau beli mobil apa-apa, mintanya dulu sama Allah dulu, baru kepada orang tua. Ya lebih Allah kirimi tambahan uang ini
jajan biar enggak 10.000 gitu. Berapa kemarin belinya banyak. Raihan ya, mintanya kemana Tuhan? Kepada Allah dalam doa. Kelancaran rezeki, saya dapat transferan kiriman gitu. Baru secara lahiriah ikhtiarnya bisa pas ketemu orang tua ngomong. Tapi pertama harus minta kepada Allah. Surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ini pakai akal nih. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah tuh. Wadi, lembah, wadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tandus, enggak ada tanamannya, gurun pasir, di dekat rumah engkau. Wah ini lobianya di samping Baitullah katanya. Inda baitikal muharrabun rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Di dekat Baitullah yang mulia, yang dihormati. Ya Allah, kami ya Rabb kami yang seperti itu, yang demikian itu agar apa? Mengerjakan perintah, mengerjakan sholat. Ada orang nggak punya duit, ya Allah saya kan harus sholat, tapi kalau lapar ya nggak kuat berdiri gitu. Pikirannya nggak khusyuk, ingat makanan, minuman, haus. Ya Allah minta makan. Ada ngomong begitu nggak? Abi Gilang gitu. Tauhidnya bagus. Enggak lagi ke ibunya atau mau nikah. Ya Allah minta uang mau nikah biar enggak terjerumus kepada zina gitu. Oh, pernah begitu? Sama Allah enggak akrab sih, ya. Enggak akrab, harus dirubah, ya. Harus apa? Didahulukan curhatnya itu. Terus nanti kalau dijawab, dikabulkan, wah itu iman semakin nambah itu, cash. Nah, tapi kalau dikabul-kabulkan ada yang frustasi juga itu, enggak terima. Allah mana buktinya gitu. Nah ternyata di sini ya surat Ibrahim ini agak-agak lobby. Wong di sana suruh mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka minta dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan ya manusia ini sudah Nabi Ibrahim gambarkan manusia itu nggak pasti bersyukurnya. Mudah-mudahan mau bersyukur. Lobiannya begitu, lobby Allah ini untuk sholat. Pertama dekat dengan rumahmu, kemudian supaya sholat, kemudian apa? Minta rezeki, buah-buahan ditambahi. Mudah-mudahan bersyukur. Nah, karena cenderungannya manusia gampang apa? Kufur. Ibu Ismail menyusui Ismail dan minum bekal yang ditinggalkan untuknya sampai ketika habis itu. Ditinggali tapi habis. Dia dan anaknya merasa haus. Dia melihat mulut anaknya ini apa? Terbuka menganga, ya kehausan. Dia pun pergi mencari air karena tidak tahan melihatnya. Kemudian dia menghadap ke lembah untuk melihat apakah ada orang di sana. Tengok sana, Safa Marwah, ada orang enggak? Tetapi dia tidak melihat seorang pun, enggak ada. Mau ngomong apa? Mau minta apa? Enggak ada. Ya, gimana itu perasaan itu? Tetapi dia tidak melihat seorang pun. Dia turun bukit Safa hingga sampai ke dasar lembah, naik turun. Di sana dia mengangkat ujung kainnya, kemudian berlari-lari kecil hingga menyeberangi lembah dan sampai di bukit Marwah. Dia berdiri di puncak bukit dan melihat apakah ada orang di sana. Enggak ada juga, udah naik bukit. Dia lakukan itu sebanyak 7 kali, sa'i, kemudian lari-lari kecil itu dalam syariat ibadah haji itu kemudian dilakukan 7 kali mengikuti sunnah ini. Ibnu Abbas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, oleh karena itulah para jamaah haji melakukan sa'i. Nah di puncak Marwah dia mendengar suara. Dia ucapkan kepada dirinya sendiri gitu. Tetapi tidak lama berselang dia kembali mendengar suara itu. Dia katakan, engkau sudah mendengarkan suaramu apabila engkau mau menolong. Ternyata yang mengeluarkan suara adalah malaikat. Malaikat nih, pernah datengin malaikat yang sedang berdiri di atas sumur Zam-Zam. Datengin malaikat tuh cuacanya dingin. Saya kira dulu saya yang mau meninggal itu karena saya yang sakit, malah bapak saya meninggal, dingin.
Padahal itu bukan hujan tapi dingin. Dia mengais-ngais tanah dengan sayapnya sampai muncullah sumber air. Ibu Ismail menciduk air tersebut ke dalam kantung bekalnya. Justru setelah diciduk, air itu malah semakin deras. Itulah mukjizat ya. Sampai hari ini sumur air Zam-Zam itu tidak pernah kering sama sekali. Baik, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Wa nakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.